وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم أسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض وهو السميع العليم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas dengan adanya uang pecahan, yaitu uang logam 25 perak atau 25 sen yang bergambarkan Diponegoro dengan ejaan lama, termasuk tulisan Arab yang direbutkan banyak orang kolektor yang ada. Mari kita simak sama-sama apa yang dimaksud dengan uang 25 sen bergambarkan Diponegoro dan apa manfaatnya. Kenapa digila-gilakan banyak kolektor yang ada? Saudara, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak sama-sama kisah selengkapnya. Saat itu, memang berita ini sudah cukup lama turun-temurun dibicarakan banyak masyarakat yang ada, terutama orang-orang yang hobi mencari barang-barang antik, terutama barang-barang bertuah. Mari kita kembali kepada masalah pokok pembicaraan tentang masalah uang logam yang bergambarkan Diponegoro dengan ejaan lama lengkap bertuliskan tulisan Arab, yaitu uang 25 sen yang diperebutkan banyak orang mencarinya, akan dibeli dengan harga mahal. Itu relatif. Pada saat itu ada beberapa kelompok kolektor yang hadir, di mana ada satu tempat di mana adanya kabar berita ada seseorang yang memiliki koleksi uang, terutama yang dibicarakan adalah uang 25 sen yang bergambarkan Diponegoro, termasuk lengkap tulisan Arab yang original. Disitulah terjadi perselisihan paham dengan adanya perebutan barang-barang tertentu. Di salah satu warga ada salah satu sesepuh hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas dijawab sama tuan rumah pemilik uang 50 atau 25 sen yang dimaksud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesepuh, silakan masuk. Setelah mereka masuk dan duduk, sesepuh berbicara, tumben banget banyak orang di depan, ada apa? Oh begini sesepuh, saya kan hobi koleksi barang-barang lama nih, terutama uang. Kebetulan memang saya memiliki beberapa sen uang 25.000, maksud saya uang 25 sen yang bergambarkan Diponegoro, termasuk tulisan Arab yang original. Memang saya cukup banyak. Nggak tahu kenapa ini orang-orang kolektor tuh yang di depan pada datang ke saya, entah dari siapa informasinya, padahal saya tidak membicarakan kepada siapapun. Hanya saja semua kawan-kawan termasuk warga sini tahu adanya saya yang hobi koleksi uang lama. Barangkali mereka terpikirkan ke situ, mungkin saya kedapatan, barangkali seperti itu. Lantas sesepuh mengatakan, apakah mereka sudah bincang-bincang dengan Anda? Kata sesepuh mengatakan demikian. Sudah, tadi baru saja 1-2 orang yang menginterogasi saya.
Lantas saya ya bicara apa adanya. Saya tidak akan menjual karena saya hobi koleksi. Jadi saya mohon maaf, sekalipun mau dibeli dengan harga mahal, saya tidak tertarik. Bukan berarti saya tidak butuh uang. Saya mengatakan demikian. Lantas si sesepuh mengatakan, lantas gimana mereka pada nunggu terus sih ada di depan? Lantas si tuan rumah mengatakan, ya biarin saja pak, namanya juga orang kalau mau ngusir nggak enak. Yang penting saya sudah menegaskan demikian. Terus yang lain bagaimana itu, kata sesepuh. Yang lain memang mereka belum sempat bicara. Mungkin mereka tahu kali, dikasih tahu sama orang satu dua orang yang telah menginterogasi saya. Lantas si sesepuh berkata, maksudnya apa sih dek? Mereka kenapa tergila-gila dengan uang 25 sen? Lantas si tuan rumah yang ahli koleksi uang tersebut mengatakan, katanya begini sesepuh, menurut dia kan hanya seorang kolektor pencari barang. Katanya banyak orang yang mesen, katanya buat keilmuan dia harus punya syarat uang 25 sen. Kalau seandainya kedapatan 25 sen 12 biji, mereka itu bersyarat masuk perguruan. Katanya ngilmu lah begitu. Lantas disambut kembali oleh sesepuh mengatakan, maksudnya perguruan gimana dek? Kata si sesepuh mengatakan demikian. Itulah yang saya belum memahami sesepuh. Dia cuma mengatakan demikian. Tiba-tiba salah satu kolektor masuk. Assalamualaikum. Lantas disambut dengan sesepuh dengan tuan rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lantas salah satu kolektor mengatakan, mohon maaf nih Bapak, barangkali saya mengganggu, boleh saya bicara sedikit? Lantas yang tuan rumah, bagaimana nih sesepuh? Lantas sesepuh mempersilakan, silakan kalau mau ngobrol. Begini Pak, saya kan sama-sama kolektor tuh sama orang yang tadi katanya sudah interogasi situ. Apa betul Anda memiliki uang 25 sen yang original? Lantas yang tuan rumah mengatakan, betul, kan tadi sudah saya terangkan secara lugas dengan orang pertama, orang kedua. Mungkin Bapak sudah mendengarkan cerita mereka. Ya sudah sih, kata si kolektor mengatakan demikian. Cuman saya kurang puas. Kalau memang itu adanya, Anda memiliki, mau dimaharkan berapapun akan saya bayar. Saya minimal butuh 12. Kalau memang ada lebih dari itu akan saya maharkan semuanya dengan harga yang mahal juga nggak apa-apa, kata si kolektor mengatakan demikian. Lantas tuan rumah mengatakan, kan tadi saya sudah jelaskan dengan jelas dengan orang itu, berapapun nilainya, sekalipun nilainya tinggi miliaran, saya tidak akan pernah melepas karena saya memang hobi mengoleksi. Kalau kita namanya hobi bang, sekalipun harga mahal kita tidak akan pernah tergiur, sekalipun saya memang butuh uang. Karena yang namanya hobi beda bang, beda dengan orang memiliki sesuatu. Buat apa sih, orang saya nggak suka, itu lain urusan. Kalau saya hobi, kalau saya masih suka mengoleksi, lagi pula barang itu bukan yang dibicarakan itu aja, yang lain banyak juga koleksi barang uang yang lain, yang uang kuno itu. Atas disitulah selang beberapa hari kemudian terjadi prahara dengan adanya si pemilik uang itu. Ada orang menyatroni datang diam-diam, mengedap-ngedap tengah malam, disaksikan oleh tetangga tanpa sengaja. Seorang tetangga mengedap-ngedap di balik pohon melihat siapa yang datang di rumah orang tersebut. Ternyata si ahli koleksi memiliki kelebihan. Dia adalah orang yang alim dan bijaksana, yang ahli ibadah. Pada saat orang yang datang tanpa diundang mengedap-ngedap, tuan rumah sedang berzikir sholat malam adanya.
Namun saksi mata yang mengetahui tetangganya, dia tetap bertahan mengendap-endap pula di balik pohon memperhatikan orang tersebut. Ternyata begitu si tamu tersebut mau mencongkel salah satu jendelanya, tuan rumah ternyata sudah ada di luar. Lantas saksi mata tetangga langsung kaget. Wah, gue baru tahu si abang. Selama ini kita kan tetanggaan, teman dekat lagi. Dia memiliki kelebihan. Tiba-tiba udah nongkrong berdiri tegak ada di depan rumahnya. Padahal itu maling lagi nyongkel jendela. Gue perhatikan aja, kata orang saksi pertama bergumam demikian. Lantas begitu jendela berhasil terbuka, si pemilik rumah langsung uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang mencongkel jendela yang sudah berhasil terbuka, dia mau masuk merasa kaget, dikejutkan dengan adanya suara salam. Lantas dia tergopoh-gopoh. Iya. Waalaikumsalam. Ada apa? Seolah-olah orang tersebut adalah tuan rumah, padahal tuan rumah lah yang memberikan salam. Ada apa Anda berusaha membuka jendela itu? Padahal Anda bukanlah tuan rumah. Itu tidak lepas dari bangsa maling. Anda salah. Bagaimana kalau Anda ketahuan orang lain, termasuk saya, teriak maling? Bagaimana nanti Anda dikeroyok oleh warga sini? Loh, emang Anda siapa? Emang Anda tahu siapa saya? Saya tuan rumah di sini, kata si orang tersebut yang mencongkel jendela mengatakan demikian. Lantas si orang tersebut punya rumah mengatakan, apakah Anda tidak mengenali saya adanya? Adalah salah satu kolektor yang pernah berhadapan dengan saya. Anda berusaha ingin mencuri barang saya karena tempo hari tidak berhasil membujuk saya. Bukankah begitu? Jangan basa-basi. Mau apa? Dan bagaimana? Mau berusaha mencari dengan cara mencuri? Disitulah tiba-tiba si tuan rumah diserang sama kolektor itu dengan cara mengambil sesuatu, entah apa yang ada di tasnya. Ternyata dia bawa golok. Disitulah tuan rumah hanya menggerakkan kepala. Si orang itu tersungkur sehingga goloknya terlempar jauh, melayang jatuh di atas genteng. Lantas si orang kolektor merasa kaget, ternyata orang tersebut bukanlah orang biasa yang hanya hobi koleksi barang kuno, tapi dia punya kelebihan. Itu menurut si maling yang mencongkel jendela bergumam demikian. Hei, abang, ternyata abang hebat ya, memiliki kelebihan, tidak menggerakkan apa-apa, tapi saat jatuh, golok saya terlempar jauh. Di mana itu tadi? Kata si kolektor yang berusaha ingin masuk melalui jendela mengatakan demikian. Bapak, kenapa Bapak berusaha sebisa mungkin sekalipun dengan cara salah mau menyatroni rumah orang? Apakah Bapak tidak introspeksi diri bahwa apa yang Bapak lakukan itu salah? Lantas orang tersebut membela diri dengan alasan, saya dituntut banget dengan seseorang, bahkan banyak, bahwasanya saya harus kedapatan barang tersebut dan dia akan membayar mahal dengan saya. Yang penting saya kedapatan uang itu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kata si pemilik rumah mengatakan demikian. Bapak, dengarkan baik-baik. Usaha apapun yang terpenting halal. Tapi kalau dengan cara begini, sama saja Bapak merampok. Buat apa dengan cara begini, Pak? Makan sepiring aja kenyang.
Bapak bela-belain, membela orang lain, tapi Bapak caranya tidak baik. Bapak tidak akan pernah mungkin mendapatkan uang itu. Sekalipun saya dipaksa ataupun dengan cara maling, silakan lanjutkan kalau Bapak berani masuk lewat jendela itu. Saya akan berdiam di sini. Kalau memang Bapak mampu, silakan. Saya tidak akan mengejar Bapak. Saya cukup di sini. Dia kebingungan, merasa ketakutan, karena sebelumnya dia sudah mengetahui kelebihan si tuan rumah. Dia tidak menggerakkan apa-apa. Dia mau menyerang, tahu-tahunya jatuh. Si bapak itu merasa bingung. Lantas dia lari sambil berbicara, mohon maaf bang, gak jadi bang, saya pulang aja, sambil lari dia ketakutan. Lantas orang yang menghadap-menghadap saksi utama hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si abang, dari mana bang? Enggak, ini saya mau cerita bang, sini orangnya udah pergi ya, kata si saksi mata utama. Mengatakan bang, udah, emang situ ngeliat. Jadi begini bang, sebelum situ keluar, saya tuh udah mengetahui lebih dulu. Saya nggak sengaja lagi keluar rumah. Ada orang ngedap-ngedap di rumah situ. Gue diemin aja deh di balik pohon itu. Hingga sampai situ ngobrol sama dia sampai terakhir. Saya tahu. Oh, jadi kamu mengetahui adanya saya? Iya sih, si abang hebat loh. Tautonya nongkrong depan rumah, gimana caranya sih bang bisa menghilang? Lantas si abang tuan rumah mengatakan, ya sudahlah bang, ntar kita cerita panjang deh. Kamu kan teman saya, kata si tuan rumah mengatakan demikian. Lantas tiba-tiba berapa hari kemudian ada beberapa kolektor hadir lagi, tapi dengan wajah yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan si tuan rumah ada di tempat yang memiliki uang, katakanlah yang hobi koleksi uang kuno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan si abang tuan rumah ada saksi mata pertama, termasuk sesepuh setempat sedang ngobrol di ruangan. Lantas mereka rame-rame ngobrol bersama. Lantas si tuan rumah mendahului, mohon maaf bapak-bapak, bapak-bapak ini siapa? Padahal tuan rumah sudah membaca adanya orang tersebut. 3 tamu tidak lepas adalah seorang kolektor, tapi hanya ingin menguji adanya orang tersebut hadir. Lantas salah satu 3 orang kolektor memberikan penjelasan, begini bang, saya akan mendengarkan kabar dari banyak orang nih, katanya abang hobi koleksi uang ya. Barangkali abang kedapatan uang 25 sen yang original. Kami lagi butuh nih, kalau ada banyak saya syukur deh. Lantas si abang tuan rumah dengan lugasnya tidak mau bertele-tele. Mohon maaf nih untuk keseluruhan bapak-bapak yang hadir di sini. Sebelumnya juga saya terima kasih kalian sudah silaturahim di rumah saya. Baru saja beberapa hari yang lalu saya kedapatan beberapa kolektor. Saya sudah menegaskan kepada mereka, saya memang hobi koleksi, bukan barang uang saja, yang barang uang kuno saja, koleksi yang lain juga ada. Tapi bukan berarti saya dijadikan bisnis barang itu, karena saya hanya sekedar hobi. Yang namanya hobi kan beda dengan bisnis. Sekalipun itu harganya mahal, orang hobi masih suka, tidak akan pernah dilepas. Saya sudah membicarakan beberapa orang yang hadir di sini. Berapapun nilainya, sekalipun miliaran, tidak akan pernah saya lepas. Ini mohon maaf sebelumnya Pak. Jadi sudah saya wanti-wanti kepada mereka, jangan pernah merayu. Bahkan nih saya ceritakan nih, kebetulan ada saksi mata. Setelah saya kedapatan tamu, malamnya ada maling datang ke rumah saya. Ternyata orang tersebut tidak lepas dari salah satu kolektor yang berhadapan dengan saya siangnya. Lantas ketika kolektor kaget dibuatnya, salah satu nyeletuk, betul Pak, itu kolektor yang pernah berhadapan dengan Bapak. Lantas malamnya nyantroni ke sini. Lantas tuan rumah hanya menganggukkan kepala, lantas melanjutkan pembicaraan. Betul Pak, saya melihat dia sedang nyongkel jendela berusaha untuk masuk. Saya mengetahui, bahkan nih saksi mata utama juga melihatnya.
lantas dia kabur ketakutan. Ya sudah, demikianlah saudara sekelumit riwayat daripada uang 25 sen yang bergambarkan Diponegoro yang original saat itu hingga sampai sekarang pun digila-gilakan oleh seluruh masyarakat atau komponen yang memiliki maksud-maksud tertentu. Harapan kami hanya menggarisbawahi, janganlah Anda semua terkecoh dengan adanya bisnis yang tidak ada ujung pangkalnya, katakanlah yang tidak real. Nauzubillah min dalik. Apalagi tidak punya dasar. Kita hanya dipecundangi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lebih baik mencari kerja yang real-real aja. Semoga bermanfaat. Tujuan kami adalah sharing. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.